Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, sukacita, semangat belajar. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Kita mau pujikan satu lagu, yaitu Semua Baik. Semuanya sudah pada bisa? Yuk mari kita pujikan bersama-sama. 2, 3. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, sekarang semuanya sikap tenang. Silakan memejamkan mata. Mari kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali di kelas ini untuk bersama-sama belajar Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang akan memberkati anak-anak-Mu ini sehingga anak-anak-Mu boleh mengerti setiap materi yang nanti akan disampaikan, dan biarlah segala sesuatunya boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan pelajaran ini, jam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, setelah kita tadi memuji Tuhan, berdoa, sekarang gue mau tanya dulu nih. Coba lihat kanan kirinya. Teman-temannya hadir semua enggak? Ayo. Gimana? Ya, puji Tuhan. Semuanya hadir ya anak-anak. Berarti pada pagi hari ini ada 20 orang yang hadir. Ya, pada pagi hari ini Ibu mau mengulas dulu nih pelajaran minggu lalu. Kira-kira apa ya? Ada yang masih ingat? Apa hayo? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang, ya, Siska betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang laki-laki dan perempuan diciptakan sama, yaitu sama-sama istimewa. Nah, hari ini kira-kira kita mau belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Hari ini kita mau belajar tentang setiap manusia berharga di mata Allah. Apa sih Bu maksudnya manusia berharga di mata Allah? Ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Selain itu, kita juga akan mendaftarkan hal-hal yang membuat diri kita itu berharga di mata Allah. Yuk kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, tadi kan Ibu sudah menyebutkan bahwa kita akan belajar tentang manusia berharga di mata Allah. Kemudian, kita juga selain akan mendaftarkan bukti-bukti bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Allah, kalian juga akan diberi tugas untuk membuat puisi sebagai ungkapan rasa syukur bahwa Allah telah menganggap setiap manusia itu berharga. Nah, saat ini akan
berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai pujian yang tadi sudah kita nyanyikan yang berjudul Semua Baik. Ya, pertanyaan pertama, silahkan didiskusikan mengenai pesan lagu yang telah dinyanyikan tadi. Kemudian, soal kedua, diskusikan juga apa yang membuat diri kalian berharga di mata Allah. Ibu tuliskan ya soalnya. Ya, silahkan anak-anak bisa mendiskusikan pertanyaan ini dengan teman sebangku. Ibu beri waktu 10 menit ya. Nanti setelah itu bisa dijawab bersama-sama. Apakah semua sudah selesai berdiskusi dengan teman sebangkunya? Sudah? Ya, kalau begitu coba Rika jawab pertanyaan nomor 1. Menurut diskusi kelompok tadi, apa pesan dari lagu Semua Baik? Ya, betul. Pesan dari lagu Semua Baik ini adalah Tuhan telah merancangkan setiap manusia itu indah. Coba nomor 2 ada yang mau menjawab? Ya, Thomas silahkan menjawab. Oke, jadi yang membuat dirimu merasa berharga adalah tadi apa? Ya, betul. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Coba yang lainnya, ada yang mau menjawab lagi? Ya, Timotius? Ya, betul. Allah memelihara setiap kita ini sejak dalam kandungan ibu loh. Lalu ada satu lagi yang mau menjawab? Ya, Nana gimana? Ya, Allah merencanakan masa depan kita dengan sangat indah. Nah, sekarang anak-anak silahkan membuka Alkitabnya ya. Sudah bawa Alkitab semua kan? Silahkan dibuka Alkitabnya di dalam Kejadian 1 ayat 26a. Coba dibuka dulu. Ada yang sudah menemukannya? Ya, Andi coba dibacakan ayatnya. Ya, di Kejadian pasal 1 ayat 26 ini membicarakan tentang ya, segambar dan serupa dengan Allah. Ada yang tahu apa yang dimaksud segambar dan serupa dengan Allah? Ada yang tahu? Kalau masih bingung, akan Ibu jelaskan ya. Jadi, ini anak-anak. Segambar dan serupa dengan Allah itu bukan berarti wajah kita atau mungkin mata, hidung, mulut itu sama dengan mata, hidung, dan mulut Allah. Melainkan segambar dan serupa dengan Allah itu maksudnya kita adalah cerminan dari sifat baik Allah. Maksudnya gimana sih? Ya, segambar dan serupa dengan Allah itu bukan berarti segambar dan serupa secara fisik, tetapi secara sifat, karakter. Kita memiliki sifat
sifat dan karakter yang dimiliki Allah. Nah, ada contoh nih, seorang pemazmur. Coba anak-anak masih ingat nggak siapa yang sukanya bermazmur? Yang menulis kitab Mazmur siapa? Ada yang tahu? Ya, betul Rita. Yang menulis kitab Mazmur yaitu Daud. Nah, Daud ini menuliskan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggangnya dan menenunnya di kandungan ibu. Nah, ungkapan ini mengingatkan kita bahwa Allah sudah berperan penting ketika manusia itu diciptakan, bahkan ketika masih menjadi bakal bayi dan sampai kita dilahirkan ke dunia ini. Nah, Allah itu tidak hanya menciptakan kita berharga, segambar dan serupa dengan Allah, namun Allah juga memelihara hidup setiap manusia. Coba jelaskan, ada yang bisa memberikan contoh apa sih yang dimaksud memelihara kehidupan manusia? Ada yang bisa menjawab? Ya, Robert, gimana? Iya, betul. Contohnya apa ya, Bu? Contohnya seperti yang dibilang Robert tadi. Ya, Allah itu sudah memelihara kita loh. Bahkan bukan hanya sejak dalam kandungan ibu, ketika manusia dilahirkan, kemudian dirawat oleh orang tua, kemudian dibesarkan, disekolahkan. Allah juga memenuhi setiap kebutuhan kita, ya. Nah, itu adalah contoh pemeliharaan Allah. Coba ada yang bisa menyebutkan lagi contoh pemeliharaan Allah? Apalagi ya kira-kira? Ya, Thomas? Ya, contoh pemeliharaan Allah adalah ketika kita sakit, ya, Allah menyembuhkan kita melalui obat-obatan, dokter, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih, sudah belajar nih tadi, bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini berharga di mata Allah. Allah juga memelihara setiap kehidupan kita. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Ibu. Kira-kira kalau mereka yang berkebutuhan khusus, apakah mereka juga dianggap berharga di mata Allah? Apakah mereka juga segambar dan serupa dengan Allah? Yuk, ada yang bisa jawab gak? Ya, ingat ya, bahwa segambar dan serupa dengan Allah itu maksudnya kita itu memiliki sifat cerminan dari Allah yang maha baik. Kita memiliki karakter seperti Allah, bukan secara fisik ya. Jadi mereka yang berkebutuhan khusus juga berharga di mata Allah, juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sesuai dengan rencana Allah. Ya, saat ini coba dibuka lagi Alkitabnya ya. Coba bacakan di Yeremia 29 ayat 11. Yang sudah menemukannya bisa angkat tangan. Ya, Siska bisa menjawab. Yeremia 29 ayat 11 bisa dibacakan. Ya, terima kasih Siska. Ya, di teks yang dibacakan Siska tadi itu menjadi bukti bahwa Allah itu sudah merancangkan kita dengan rancangan yang apa tadi? Yang indah, penuh harapan gitu ya. Bahwa Allah tidak merancangkan kecelakaan, melainkan Dia merancangkan masa depan yang penuh harapan. Nah, coba bacakan satu ayat lagi. Siapa yang bisa membacakannya? Di Yohanes 3 ayat 16. Coba,
Siapa yang mau membacakannya? Ya, Thomas. Yohanes 3 ayat 16. Ya, inilah bukti bahwa mereka yang berkebutuhan khusus juga berharga di mata Allah. Karena semua yang telah percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tadi gimana? Akan diselamatkan. Jadi tidak memandang fisik ya, semuanya berharga di mata Allah. Oleh sebab itu Yesus menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Nah, sudah selesai nih teman-teman membahas tentang materi kali ini. Nah, sekarang coba anak-anak bisa mendaftarkan hal-hal yang menurut anak-anak ini menjadi bukti bahwa manusia berharga di mata Allah. Ya, coba ada yang sudah menemukan, ada yang sudah tahu kira-kira apa ya yang menjadi bukti bahwa manusia ini berharga di mata Allah. Coba, siapa yang sudah menemukan? Sudah tahu jawabannya? Ya, Desti gimana? Iya, Tuhan memberikan kesehatan. Ya, itu salah satu bukti bahwa manusia itu berharga di mata Allah. Coba ada lagi? Ya, Stefanus apa? Ya, betul. Tuhan memberikan makanan sehingga di apa? Ya, Stefanus tidak merasa kelaparan ya, betul. Coba yang lain, ada contoh lagi? Ya, Jeremy apa? Iya, good. Tuhan melindungi saat perjalanan ke sekolah. Ya, betul, pinter. Ini adalah contoh bahwa kita manusia tanpa terkecuali itu berharga di mata Allah. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas ya, silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Minggu depan boleh dikumpulkan. Tugasnya adalah membuat puisi sebagai ungkapan rasa syukur kalian bahwa kalian berharga di mata Allah. Jelas? Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum pelajaran ditutup? Ya, Siska, mau bertanya apa? Iya, puisinya dibuat minimal 2 bait ya. Kemudian minggu depan akan dibacakan di depan kelas. Setelah itu baru dikumpulkan. Begitu?
Sudah paham semuanya? Paham. Ya, sebelum kita berdoa menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya nih, kira-kira apa ya kesimpulan yang didapat dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau memberikan usul? Ya, Ibu tulis ya. Tadi apa? Coba sebutkan lagi, Thomas. Oh ya. Manusia diciptakan ya segambar dan serupa dengan Allah. Ya, betul. Oleh sebab itu, manusia berharga di mata Allah ya tanpa terkecuali. Ya termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini yang sangat interaktif, menyenangkan. Semua anak-anak berkontribusi di dalam diskusi, tanya jawab. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, sudah memperhatikan dengan baik. Nah, sebelum kita selesai, mari kita berdoa kembali. Ada yang mau memimpin doa? Ya, Siska silahkan memimpin di dalam doa. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.